sekarang peluangnya gampang banget ya, bisa banget Gampang teh. Iya, soalnya asal kita mau dan mau manfaatin digital gitu. Karena kan sekarang semuanya serba digital ya. Betul. Apalagi anak muda sekarang kan aktif di media sosial tuh. Media Betul. sosial tuh jadi sarana yang paling penting buat kita masarin juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ubi Lovers, selamat bertemu kembali bersama saya Teh Iis dan rekan saya Afina dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Wow, luar biasa dengan ungu-ungu kita. Iya dong. Gimana kabarnya Teh Afina? Alhamdulillah baik. Teh Iis Semangat? gimana? Masih semangat Oke, dong. apalagi topik kita hari ini hot sekali ya. Hot juga. Iya. Nah, tentang apa nih Teh? Nah, hari ini kita bakal membahas tentang bisnis. Bisnis. Tapi Oke. kaitannya dengan kaum milenial nih. Oh. Iya, kaum milenial. Mengingat milenial, berarti narasumbernya juga Milenial Milenial, juga oke. dong. Biasanya Siapa nih ya, dari bisnis ini kaum milenial ini punya quotes nih ceritanya. Oke, apa tuh Teh? Cuan for life. Iya, mantap. Di translate apa tuh? Cuan, masa nggak tahu cuan? Tapi nggak update dong. Kaum milenial ini kita. Oke, Iya. siap. Oke, jadi narasumber kita siapa Teh? Nah, sama narasumber kita ini yang pertama cantik. Oke, Udah pasti. Kedua terkenal. Ketiga pebisnis yang keren banget. Oke. Iya dong. Nah, langsung aja kita kenalkan yuk Teh Suci Ayu Lestari. Ayu. Nah, sebelum kita ke Teh Suci pasti udah gak sabar kan udah lihat mukanya tuh langsung tepuk tangannya itu Oke. kan. Teh Suci ini adalah mahasiswa S1 PG PAUD UPI. Oh. Dan Teh Suci ini adalah salah satu content creator juga. Tuh, gimana Keren nggak banget milenial ya. banget, Oke. betul. Dan salah satu owner bisnisnya yaitu Hello Holy, Iya. semangat. Jadi yang kepikirnya belanja-belanja nih Teh. Iya ya. harus dong. Karena Oke. selama pandemi ini biasanya memang kita standby depan HP. Apalagi Oke. kalau bukan masukin keranjang belanja. Oke. Udah nggak sabar yuk kita Yuk. sapa yuk. Halo, Teh Suci, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah Ih, sehat. cantik banget. Iya dong, luar biasa kan. Oke. Mungkin karena waktu yang sebentar sehingga kita harus langsung door. Kita Oke, siap. penasaran sekali dengan motivasi apa sih kok Teh Suci bisa langsung terjun ke bisnis. Nah, gimana tuh? Kalau motivasinya sebenarnya emang kayak dari kecil tuh punya basic, emang suka Oke. usaha gitu. Kayak suka jualan. Kalau pas SD kan suka kayak jual-jualin ke teman kayak gitu-gitu iya. kan. Terus Ke kayak sekolah sambil jualan gitu ya. kayak gitu. Terus pas SMP suka jualin buku-buku UN kayak ke teman-teman gitu. Terus pas SMA mulai sempet kayak bikin grup BBM tuh kan dulu kayak gitu. Oh iya BBM. Terus iya, jualan iya, di situ. Lagi Nah, zamannya BBM. Iya dong. Nah, terus kalau pas kuliah emang karena pandemi juga dan selain punya basic juga apa sih dituntut karena keadaan. Oke. Jadi orang tua tuh emang wira swasta. Nah, kan otomatis ekonominya nggak stabil ya. Oke. Kemarin pas pandemi ya itu qadarullah gitu. Emang usahanya tuh redup lah gitu. Terus sempet kayak orang tua tuh cerita gitu. Kayak bilang kayaknya mama udah mulai agak kesulitan buat biayain kuliah gitu. Sampai kayak akhirnya tuh harus bisa nih buat biayain hidup sendiri gitu. Terus kebetulan emang karena ditambah punya basic suka sama usaha, akhirnya nyoba-nyoba buka usaha, terus milih hijab karena hijab kan emang aku pikirnya ngerasa hijab tuh orang muslim pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada dan Iya, pasti iya. dibutuhkan gitu, jadi gak akan mati lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya nyoba hijab, alhamdulillah tuh si teman-teman yang di followers itu bahkan kayak orang-orang terdekat juga kayak langsung antusias, mereka pada beli kayak Tertarik gitu-gitu, gitu ya. tertarik gitu. Jadi kayak ya seneng aja gitu support dan lainnya gitu. Jadi motivasinya karena emang suka dan karena dituntut keadaan juga gitu. Awalnya dari keadaan sehingga berpikir keras apa yang Iya. harus dilakukan dan hasilnya Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan passion itu hasilnya tuh pasti wow banget. Dan bahkan setengah-setengah bener ya. Betul. Oke, nah menurut Teh Suci nih ya,
Teteh melihat peluang bisnis gitu di masa ini, terutama untuk kaum milenial ya Teh, khususnya gimana Menurut itu? aku tuh sekarang peluangnya gampang banget ya, bisa banget. Gampang teh. Coba. Ya, soalnya asal kita mau dan mau manfaatin digital gitu. Karena kan sekarang semuanya serba digital ya. Betul. Apalagi anak muda sekarang kan aktif di media sosial tuh. Media Betul. sosial tuh jadi sarana yang paling penting buat kita masarin juga gitu. Jadi meskipun kita gak punya tempat, kayak kan aku tuh gak punya tokonya kan. Kalau dulu kalau punya usaha tuh harus punya toko, Ada tempatnya dulu ya. modalnya harus gede gitu. Kalau Betul, sekarang nggak harus ada tempat, terus kayak kita asal punya media sosial, terus kita sebarinnya pasarinya di media sosial, dan kalau menurut aku manfaatin marketplace kayak Shopee gitu, Oke. Tokopedia dan yang lainnya, itu ngaruh banget, membantu banget untuk kita melakukan transaksi gitu. Oke, bener banget sih. Sebetulnya dari cerita tadi, kalau saya pribadi ya, jadi iya ya, kenapa enggak gitu, kita juga kan seperti Iya. seorang mahasiswa begitu ya, tapi bisa berpikir, maksudnya mahasiswa yang usia muda banget kan, kita juga mahasiswa tapi Udah udah sih, kok. saya tua sih ya. Sesama mahasiswa. Usia berapa teh sekarang teh? 21. 21, tapi udah berpikir jauh ya begitu. Nah dari pemaparan tadi teh, menurut Teh Suci bagaimana sih kesempatan bisnis untuk mahasiswa sekarang ini? Tadi kan dijelaskan begitu ya. Sebesar apa sih kesempatan itu gitu? Karena kan kalau saya pribadi jujur tadi kan menggunakan media yang ada, media sosial, tapi kan ternyata nggak semua bisa di situ Teh Afina. Nah terus gimana tuh? Nah sebenarnya peluangnya itu buat anak milenial gitu ya, harus manfaatin itu sih, digital gitu, harus tahu dulu gitu kayak gimana. Soalnya kalau misalnya kita kayak gak manfaatin media sosial tuh agak susah buat masarinya sekarang, karena kan sekarang tuh apa-apa belanja online gitu kan. Kayak jadi peluangnya sebenarnya besarnya buat sekarang tuh manfaatin digital. Ketika ada itu ya, digital gitu ya. Oke betul. Nah sok Afina sekarang kira-kira apa yang mau Nah ini ditanyain? sebenarnya agak menggugah saya. Karena yang pertama kan segala hal sesuatu itu kita perlu start up lah ya. Kita perlu apa sih? Gimana cara kita memulai gitu kan? Nah dari memulai itu Teteh ada nemuin kendala nggak? Kendala. Iya. Ada sih. Mungkin kan Ada karena atau banyak? Banyak. Ya perjelas. Sebenarnya kan kalau misalnya anak muda tuh pasti yang pertama kurangnya modal ya. Betul. Itu susah gitu modal gitu. Terus mungkin kayak awalnya tuh orang tua juga kayak sempet emang yakin gitu, takutnya kan kalau misalnya kita udah keluarin modal terus nggak maju kayak gimana. Mungkin beberapa kendalanya itu sih, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu terus akhirnya kayak nyoba-nyoba, walaupun kayak awalnya sih kayak apa ya, sepi gitu ya, Oke. emang gitu nggak terlalu inilah, tapi alhamdulillah gitu, asal kitanya ini aja, mau aja buat manfaatinnya gitu. Itu kan istilahnya nggak mudah ya, tadi kan banyak sekali kendala-kendala gitu. Terus kalau dengar cerita tadi, orang tua juga berarti berperan banget gitu ya di Berperan bisnis banget, kita ya. berperan banget. Soalnya aku pertama mulai itu pakai uang aku sendiri sama aku minjem ke orang tua gitu. Sebentar, minjem ke orang tua, minjem loh Teh. Jadi makanya bukan minta kan? Iya karena tadi Patut ditiru. ya. Iya betul. Patut ditiru ya teman-teman. Iya, tapi ada responsibility-nya Iya, dong. Karena betul. kita tadi notabene-nya pinjem gimana caranya kita harus mengembalikan. Tapi Betul. itu uang orang tua ya Teh ya, ih keren banget. Dan alhamdulillah pas 2 minggu ngejalanin usaha udah bisa diganti gitu, buat bisa dibalikin ke orang tua. Hanya dengan 2 minggu saja. Kalau boleh tahu modalnya berapa Teh waktu itu? Awalnya kecil sih, cuma 1.400.000 gitu, nggak terlalu inilah. Cuman kan kalau misalnya anak muda biasanya kan dari mana sih uang segitu, apalagi anak sekolah kan suka nanya kayak gitu. gitu. Iya. Nah alhamdulillahnya aku punya tabungan sama itu minjem ke orang tua tuh, sisanya kalau nggak salah sekitaran 1 juta atau 700.000 lah. Keren banget ya dengan modal yang sekian. Waktu itu produknya apa Teh yang pertama Bergo. Kenapa Bergo? Karena waktu itu kan pandemi. Orang-orang tuh kayak lebih suka pakai kerudung Iya, yang simpel paham. kan di Iya, rumah. karena di rumah saja. Betul. iya. Jadi kayak ya udah itu aja. Jadi waktu pertama tuh responnya gimana? Siapa orang tua? Ketika bisnis produk yang pertama tuh responnya belum terlalu ramai kan? Sebenarnya nggak terlalu lumayan antusias, tapi ya nggak terlalu ramenya, nggak terlalu rame sekarang gitu, karena kan dulu emang cuman berapa gitu orang-orang yang follow-nya dan yang lainnya kayak gitu. Oke. Ayo Teh Apina, penasaran apa lagi? Nah tadi yang kendala Oke. tadi ya, berarti kan kita harus ada time management ya, ada time management. Nah itu gimana nih Teh Suci sebagai maksudnya yang masih muda tapi time manajemennya sudah sangat Betul. bagus gitu dan tersistematis, boleh nggak share gitu sama Manajemen apanya dulu nih, waktu gitu. kita? Waktu,
antara kuliah teteh, mungkin terus dengan bisnis teteh. Iya. Mungkin ada waktu untuk nongkrong gitu kan sama teman-teman juga. Secara bisa, gitu. seusia Teh Suci ini kan Pasti. Masih suka nongkrong iya, gitu ya. betul. Gimana tuh cara membagi waktunya sehingga kuliah jalan, bisnis jalan, bersosialisasi dengan teman-teman juga jalan. Nah, kalau misalnya buat waktu sendiri, yang pertama pasti prioritasin kuliah gitu. Karena kan inget ke awal, tujuan awal tuh ya aku pengen usaha karena emang pengen biaya hidup sendiri, pengen biayain kuliah gitu. Jadi tetap harus kuliah dulu nih. Nanti kalau misalnya biasanya pagi tuh kuliah sampai siang. Nah, packing tuh kisaran kalau misalnya kita ada waktu luang setelah kuliah tuh baru packing. Tapi biasanya karena emang lagi online, sebenarnya kalau ada menurut aku ada untungnya sih kalau online. Karena biasanya kalau misalnya ada Zoom cuman maparin doang materi kayak gitu sambil nyalain sambil packing gitu kan. Iya benar juga sih. Jadi bisa dalam satu waktu ngerjakan beberapa hal. Ya untungnya itu sih Untungnya kalau itu. online. Multi talenta sekali Teh Suci udah qualified. Iya, betul. Iya. Teteh, kalau aku nih penasarannya gini kan, kita sebagai kaum milenial begitu ya, ada nggak sih tips-tips khusus gitu ya bagi kalangan mahasiswa yang ingin terjun bisnis seperti Teteh? Karena banyak sekali contoh teman aku ya, Teh Alvina, ketika bisnis tuh ya betul tadi, ketika menemukan satu kendala berhenti. Nah, kayak gitu gimana? Nah, Bisa langsung terus maju gitu. yang pertama ya pasti ya jangan takut gagal, dan kalaupun gagal tuh harus maju lagi gitu. Karena kan kalau misalnya kita gak gagal, kita gak akan dapat pengalaman nanti kedepannya bakal kayak gimana nih, kayak bakal apa nih yang harus dibenerin gitu, apa sih yang harus kita perbaiki dan yang lainnya. Terus mungkin kalau menurut aku ya lagi-lagi manfaatin media sosial, karena media sosial itu penting banget. Terus kalau bisa tuh kayak bikin konten-konten yang menarik. Contoh nih misalnya kan kalau aku produk hijab, sebenarnya tuh nggak terlalu bikin iklannya tuh nggak terlalu yang aku jual hijab yang bener-bener ngejelasin produknya gitu. Tapi kayak bikin tutorial kurang lebih 40 detik gitu, kayak di TikTok ya contoh misalnya. Di akhirnya cuma nyelepin ini hijabnya dari Hello Holy, cuma 2 detik gitu. Tapi itu tuh pas rame di TikTok dapat sampai 100.000 like gitu. Itu langsung orderan 99 lebih, aku kurang lebih sehari itu 200 orderan yang masuk dari TikTok itu. Makanya kenapa kalau menurut aku manfaatin, bener-bener harus dimanfaatin media sosial karena ngaruh banget gitu. Dan yang penting bikin kontennya yang menarik gitu, kayak apa sih, kalau misalnya hijab ya tutorial hijab gitu dan yang lainnya. Jadi sekarang tuh gampang banget sih asal kita manfaatin aja gitu, asal mau aja gitu. Iya, aku pernah lihat ya TikToknya Teh Suci itu kan yang emang simpel banget, cuma ngejelasin cara pakai hijab. Terus pakai hijab juga nggak ribet-ribet loh, Teh Alvina gitu. Sih. Tapi ya kayak emang senang aja dilihatnya, menarik kayak gitu. Itu gimana cara pemikirannya, gimana sih Teh gitu? Apakah dikonsep dulu mungkin semalaman bisa gitu tidur? kan. Kalau tutorialnya sendiri karena emang ya dari sehari-hari kan kalau pakai hijab kayak gitu. Terus emang dari dulu tuh suka aja gitu kayak ngulik hijab dan yang lainnya. Iya. Oh. Intinya tadi dari passion gitu kan. Iya sih. Karena dari sesuatu Ngaruh yang banget, dari passion iya. itu amat sangat berpengaruh nanti sama hasilnya. Dan Betul. yang aku tangkap ya, ketika kita akan meneruskan satu usaha, kembali lagi ke passionnya kita Iya, gitu kan. harus- Di situ. harus banget sih. Iya, karena itu yang nge-motivate kita buat maju betul. terus tadi begitu. Oke. Teh Suci, untuk apa sih, ada pesan-pesan gak nih untuk mahasiswa yang baru akan memulai bisnis atau usahanya gitu? Pesannya ya itu sih, jangan takut gagal, terus nyoba. Dan oh ya, aku ada ini aja sih, tips aja gitu ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang mau coba buat usaha, biasanya aku kasih pilihan nih, kalau misalnya ngasih tahu gitu ya, bisa jadi kayak reseller dulu nih buat teman-teman yang kurang modal gitu ya. Misalnya kalau misalnya reseller kan modalnya gak terlalu banyak, dan kayak kita nggak langsung nge-branding sendiri kan, branding agak susah. Terus yang kedua, kalau misalnya udah punya produknya, kita harus banget, menurut aku ngaruh banget dari endorsement. Endorsement itu ngaruh banget. Jadi kayak kalau misalnya kita gak punya gak punya masa yang banyak, kita bisa bantu buat endorsement gitu. Nah, endorsement ini tapi harus disesuaikan nih sama kayak produk yang kita punya. Kadang tuh orang suka salah nih kalau misalnya mau endorse-nya hijab, tapi sama orang yang gak pakai hijab, kayak kan orang tuh kayak kurang tertarik ya. Terus masa dari followers si orangnya itu kan gak terlalu tertarik sama hijab gitu. Sementara kalau misalnya kita sama orang yang dia tuh orang-orang tuh emang kenal karena hijabnya gitu, jadi lebih tertarik gitu. Jadi harus pemilihan itu juga gitu. Jadi ada strateginya lah. Sebentar, kalau mendengar pemaparan Teh Suci kayak yang sudah bertahun-tahun namanya gitu. Padahal kan udah baru mau 2 tahun. Nah, sama pandemi aja berarti kan. Tapi
Tapi kok udah paham banget gitu kayaknya itu dari proses mungkin ya proses sih semuanya karena kan kayak pengalaman juga apa nih kalau misalnya kira-kira yang bikin apa ya usaha kita jadi naik atau yang kendalanya dari apa. Jadi ya itu sih pengalaman karena jujur aku gak pernah belajar yang kayak manajemen yang bener tuh kayak gimana, usaha yang kayak bener tuh gimana, jadi berdasarkan pengalaman aja gitu. Keren banget ya. Tapi karena pendalaman pribadi tadi ya jadi lebih nge-explore lagi terus kayak ini aku punya kemampuan apa nih gitu kan. Ya justru karena kemauan sendiri tadi teteh tadi ya jadi lebih apa ya, dia lebih ke explore-nya lebih dalam lagi dan lebih enak gitu. Teh tapi aku penasaran satu aja ya. Sebelum berakhir. Tapi pernah nggak sih Teh dosen begitu ya pernah komplain nggak misalkan karena kita sibuk mungkin tadi berhubungan sama Teteh yang pinter ngatur itu, tapi pernah nggak gitu ada suatu kejadian misalkan dosen tuh protes gitu kita lalai dengan tugas atau apa karena kegiatan bisnisnya Teh Suci itu? Alhamdulillah karena dosen-dosen di PG PAUD baik ya. Jadi ya ngerti sih gitu dan mungkin emang kalau kendalanya yang dari kalau kayak ke teman-teman aja sih paling di kelompok kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillahnya emang teman-teman pada ngerti gitu, dosen-dosen pada ngerti, jadi alhamdulillah sih. Oh gitu, luar biasa ya. Dosen tahu tuh ya karena dari net awalnya juga udah baik ya gitu kan untuk membantu orang tua gitu kan, menyenangkan orang tua dan ya selain menyalurkan hobi sendiri tadi ya tadi ya, tapi luar biasa keren sih. Udah nggak bisa berkata-kata, udah sosoknya cantik begitu ya, pintar berbisnis juga, terus manajemen waktu dan sebagainya udah oke banget, keren. Ini betul-betul patut ditiru ya. Oke, ayo Teh Afina. Sedih sih sebenarnya karena sebetulnya pengen ngobrol lebih dalam lagi. Masih banyak sih pertanyaan penasaran ya. Tapi sayangnya Teh ya mungkin waktunya bisa di lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing lebih dalam lagi. Nah sebelum closing nih Teh, aku ada request sama Teteh. Boleh nggak Teteh promote nih gitu produknya Teteh gitu kan? Nah kebetulan ini ada produk terbaru tapi belum launching. Launchingnya sekitaran pertengahan Januari. Ini pertama kita ngeliat nih. Iya. Keren banget. Tapi kalau abayanya udah keluar. Ini abaya alun abaya. Jadi ini tuh dibikinnya emang kayak abaya apa sih, tapi bisa dipakai buat santai juga gitu buat anak-anak. Bahkan kayak ini kan dipaduannya sama boots gitu. Jadi aku tuh pengen sayangnya nggak bisa dilihatin bootsnya, keren loh ini. Aku tuh jadi pengen ngasih tahu juga gitu jadi buat dakwah juga gitu buat teman-teman, meskipun kita pakai hijab gitu nggak menghalangi kita buat ikut tren juga gitu. Mantap. Bisa dicatat kalau milenial kok. Ya. Iya dong. Iya betul. Terus dari abaya ini jenisnya ini saja, maksudnya modelnya? Sekarang baru ini aja. Oke, warnanya? Warnanya ini tuh cuman hitam sama mocha. Jadi ini ditukar gitu kalau misalnya satu lagi ininya yang mocha. Hijabnya ini banyak warnanya. Oke. Jadi pengen megang ya itunya jenis kainnya, pasti pada penasaran. Iya teman-teman ya. Tadi sudah pada penasaran. Nah kalau pengen kepo, coba ceknya tadi hello.holy. Instagramnya ada, bisa Instagram ada, di Shopee juga ada. Keren banget. Jangan lupa dicek. Check out. Jangan keren dong. Check out langsung. Oke. Tes terakhir. Tadi terakhir, sekarang terakhir lagi gimana ini? Bener. Kalau terakhir tuh. Karena sebenarnya terakhir dan yang terakhir. Terusan dari yang terakhir ya. Soalnya tuh sebenarnya seneng banget waktunya kurang ya sebenarnya. Iya. Aku tuh penasaran kan, aku udah liat Instagram ini ya. Teteh Suci ini keren banget nyanyinya. Pengen denger langsung kan? Pasti pengen denger langsung live sih. Aku sih pengen denger langsung live kalau aku. Gimana Kak Teis? Iya dong. Udah lama banget aku nggak nyanyi. Nggak apa-apa, yakin bagus. Ayo Teh. Tarik nafas dulu, ayo Teh. Pakai ini nggak? Pakai instrumen nggak? Boleh. Ada di HP boleh. Boleh. Sok. Oke. Bukan aku aja deg-degan loh. Suaranya. Udah lama ya Allah aku nggak nyanyi. Oh iya, tapi sebelum dengar Teh Suci dan kita dibikin deg-degan ini sama suaranya, aku mau ngingetin sama teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita. Lalu kalau pengen follow our sosial media lainnya, ada di deskripsi video ini.
Oke. Aduh, Teh Suci, ini nanti Teh Afina, ya jangan baper ya. Dengar suara. Ini aku mau nyanyi yang lagi tren aja ya, Ih, Mas boleh Aris banget. gitu ya. Mas Aris sebentar, Mas Aris. yang layangan pegat Jermannya. Boleh pegangan di sini Teh Afina? Nanti aku baper. Oh, kalau iya. gitu kan jangan baper. Keren banget nih suaranya. Tadi aja sedikit Bismillah. ya nyoba. Oke. Gedein aja Teh. Oke. Bentar ya. Yuk. Bolehkah kau jelaskan dulu mengapa ku rasa kau jauh berbeda, bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Merinding. Teman-teman merinding gak sih? Ya Allah, merinding Serius. banget. Ini aku dengernya live loh. Live loh. Wow. Sebentar, jadi menggunakan pertanyaan satu lagi. Oh. Pengalaman. Itu suaranya bagus banget dari kecil. Aku suka nyanyi Teh. Apa? Suka nyanyi dari kecil. Emang ada suka sih nyanyi gitu dari kecil, kayak suka ikut-ikut lomba dan yang lainnya. Tapi sekarang tuh emang udah agak jarang sih. Oh gitu, terus jarang aja udah bagus banget Teh. Aku masih speechless ih. Itu tadi nggak pakai ini kan? Aplikasi enggak kan? Ya Allah, keren banget. Gimana nih Teh? Emang udah habis. Oh iya. Aku masih betah Teh. Aku juga masih betah, Oh, tapi iya. sayang sekali waktu kita terbatas. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya follow our social media, like, subscribe dan komennya. Yang pengen kepo banget sama Teh Suci, lihat dulu Instagramnya, produknya. Jangan cuma di keranjang aja, Langsung beli, langsung Oke. order. Oke, Teh Afina, kita pamit dulu sama Teh Suci. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Jangan kapok ya Teh. Iya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Podupi Betul. sekalipun sedang sibuk sepertinya. Baik ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Oke, Upi Lovers, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita kali ini. Ya. Dan selalu tongkrongin Podupi kita. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.